Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini mari kita mau menyembah Tuhan, kita mencari wajah-Nya, kita mau bersekutu untuk mengawali pagi hari ini. Mari siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Yes. Mari kita katakan, saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa
diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Yesus, ku berterima kasih Tuhan. Berterima kasih Tuhan atas anugerah-Mu untuk kami Tuhan. Di dalam hidup kami ada kasih-Mu Tuhan. Oh, kasih-Mu nyata untuk setiap kami Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kasih-Mu, ada cinta-Mu. Yesus Tuhan, dengan apa kan ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, oh, selamanya. Oh, oh, oh. Haleluya. Dengan apa kan ku balas kasih setia-Mu Tuhan? Tiada habis-habisnya Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Sebentar kami mau mendeklarasikan iman kami dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau
di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kita boleh menikmati hari yang baru, udara yang segar di pagi hari ini. Biarlah sepanjang hari ini apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan memuliakan Tuhan. Bila kita minta tuntunan Tuhan, kita minta pertolongan pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Kita akan merenungkan firman sebagai dasar iman kita untuk kita melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan membela kita di setiap pergumulan yang kita alami hari ini. Ada kemenangan besar bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11. Kita akan baca itu pertama mulai. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayahnya Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya itu, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan membuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mispa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Yefta dalam bahasa Ibrani artinya adalah semoga Allah Yahweh memberi kebebasan, ya. Nama ayah Yefta adalah Gilead dan ibunya seorang pelacur kata Alkitab, tetapi tidak disebutkan namanya, ya. Gilead selain punya istri daripada ibu Yefta, dia juga punya istri yang lain, ya. Alkitab berkata bahwa ketika istri daripada Gilead melahirkan anak-anak lelaki, ya, istri yang sah saya pikir, ya. Lalu dikatakan ketika mereka besar mereka mengusir Yefta dengan alasan Yefta adalah anak perempuan lain atau anak perempuan pelacur. Dan yang kedua, karena Yefta tidak
punya hak warisnya. Dan akhirnya singkat kata Alkitab berkata bahwa Yefta lari dari rumah ya. Dan dia ketemu dengan komunitas yang mengalami masalah yang sama ya, yaitu terusir dari rumah ya. Komunitas yang sedang mengalami broken home ya. Komunitas yang sakit hati, komunitas yang memiliki dendam ya. Sehingga ketika mereka berkumpul bersama-sama dan Alkitab berkata untuk bertahan, mereka merampok. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, ada hal yang sangat menarik yang dapat kita petik dari pelajaran ini, dari nilai-nilai ini Saudara. Yang pertama adalah Yefta tidak terpengaruh dengan keadaan, tetapi Yefta mampu mempengaruhi situasinya. Hidup di lingkungan barisan sakit hati ya, dia tidak terpengaruh ya. Justru Alkitab berkata bahwa Yefta menjadi pemimpin bagi mereka ya. Memimpin orang-orang yang sakit hati itu nggak mudah Saudara. Kenapa ya? Karena mereka akan cepat marah, cepat tersinggung. Kenapa? Karena latar belakangnya Saudara ya, hingga mereka mudah marah. Tetapi Yefta mampu merangkul mereka ya, mampu mengayomi mereka ya. Bahkan dia menjadi berkat, menjadi penasehat buat barisan yang sakit hati ini, komunitas ini Saudara ya. Saat diusir dari rumah, dia tentunya mengalami hinaan, cacian ya. Kamu anak pelacur, kamu nggak punya hak waris ya. Kamu anak dari perempuan nggak jelas ya. Tetapi di sini Yefta nggak sakit hati, Yefta tidak dendam ya. Dan ini yang diajarkan Yefta kepada teman-temannya, komunitasnya. Dan terbukti Saudara, di saat para tua-tua Gilead datang ya kepada Yefta, meminta Yefta bergabung untuk melawan Bani Amon ya. Yefta bersedia. Dan Yefta mampu mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya untuk ayo sama-sama ya, sama-sama berperang ya. Nah, seringkali Tuhan izinkan ya kita menghadapi yang namanya ketidakadilan dalam hidup ini. Saya percaya bahwa setiap kita pernah ngalamin yang namanya ketidakadilan dalam hidup ini. Kembali kepada respon hati kita untuk menghadapi setiap situasi ya. Alkitab berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan ya. Jangan sampai kita dipengaruhi dengan keadaan ya. Jangan sampai kita dipengaruhi dengan situasi kondisi yang terjadi dalam hidupmu. Tapi justru saya rindu bahwa setiap kita mampu mengubah keadaan itu ya, menjadi lebih baik. Yefta mampu mengubah keadaan yang dari barisan orang-orang yang sakit hati ya, menjadi orang-orang yang mampu mengampuni. Saya yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang sakit hati ya. Nggak mudah membawa mereka untuk mereka bersama-sama berperang melawan musuh ya. Karena mereka sendiri disakitin ya. Mereka dikucilkan, mereka nggak dianggap. Tetapi kita melihat bahwa Yefta mampu menjadi pengaruh buat mereka ya, untuk bersama-sama membawa komunitas ini ya, berperang dengan bangsa Israel, dengan para tua-tua menghadapi musuh ya. Yang pertama ya. Yang kedua ya, hidup yang mau diubahkan ya. Saya percaya bahwa semua dimulai dari sikap hati Yefta saat mengalami perilaku yang tidak adil dari keluarganya ya. Pada saat Yefta diusir ya. Kalau kita perhatikan di sini Saudara ya, Yefta bukan orang lain ya. Dia juga anak Gilead, meskipun dari perempuan sundal kata Alkitabnya.
Tetapi di sini kita lihat bahwa Yefta nggak sakit hati ya. Ada kesempatan pada waktu itu Yefta untuk dia melawan. Ada kesempatan Yefta untuk membalas sakit hatinya. Ada kesempatan Yefta berkata, udah, saya nggak mau pusing, saya nggak mau peduli. Ya. Tetapi Yefta tidak seperti itu, saudara. Ya. Dan dia siap. Ya. Saudara dikasih Tuhan, inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Ada standar, ada nilai yang nampak dalam diri kita sebagai anak-anak kerajaan. Berani mengampuni, mampu mengampuni, mampu melupakan. Mengampuni itu gimana, saudara? Seringkali kita udah ngomong, saya udah mengampuni, saya udah memaafkan. Tetapi ketika saudara teringat orang itu dan saudara masih rasa sakit, itu artinya belum mengampuni, saudara. Mengampuni artinya melupakan. Jadi sudah tidak mengingat-ingat lagi kesalahan orang itu. Dan ini yang dilakukan oleh Yefta. Yefta mau diproses oleh Tuhan lewat pengampunan. Yefta mau melepaskan pengampunan. Dan pada akhirnya, saudara, karena Yefta mau diproses Tuhan, Yefta mau dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang siap melepaskan pengampunan, pribadi yang siap melepaskan kepahitan, pribadi yang siap melepaskan sakit hatinya, saudara. Yefta menjadi panglima, Yefta menjadi pemimpin, Yefta menjadi hakim. Bukan hanya kumpulan dari komunitas yang kecil yang dipimpin Yefta, tetapi dikatakan bahwa Yefta menjadi hakim di Israel, sebuah bangsa yang besar, lewat proses yang Tuhan izinkan hari ini. Kita mau menjadi pribadi yang maksimal, amin. Kita mau jadi pribadi yang maksimal di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara, ialah Yefta memprioritaskan Tuhan. Ayatnya yang ke-11 dikatakan, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Bagian B, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mizpah. Inilah rahasia besar keberhasilan Yefta, saudara, dalam menghadapi keadaan yang membuat nggak adil dalam hidupnya, saudara. Kepahitan yang dia alami, perlakuan yang tidak adil dia alami, saudara, membuat Yefta mampu melepaskan itu semua karena dia memprioritaskan Tuhan, mendahulukan Tuhan di dalam hidupnya. Dia selalu membawa setiap perkaranya, dia selalu membawa setiap persoalannya, dia selalu membawa sakit hatinya, dia selalu membawa setiap pergumulannya Tuhan. Sehingga inilah rahasia besar Yefta mampu melewatin itu semua, saudara. Hari-hari ini saya percaya oleh kekuatan Tuhan kita mampu melewati setiap masalah yang kita alami, ketidakadilan, perlakuan curang orang terhadap kita. Ketika kita bawa setiap pergumulan itu kepada Tuhan, percayalah bahwa pembelaan Tuhan itu akan nyata. Pembelaan Tuhan itu sempurna dalam hidupmu. Itu sebabnya bawa setiap perkaramu, bawa setiap pergumulanmu kepada Tuhan.
maka engkau akan menjalani hari-harimu dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa buat saudara. Bapa di surga, engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau melihat setiap pergumulan mereka. Mungkin mereka sedang mengalami ketidakadilan, mungkin mereka dicurangin, mungkin mereka mengalami sakit hati, mungkin mereka mengalami kekecewaan. Di dalam nama Yesus aku berdoa, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kemenangan. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau membawa kami Tuhan, untuk kami mampu mengampuni setiap orang-orang yang membenci kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau Tuhan sepanjang hari Engkau menuntun langkah hidup kami Tuhan, dimana kami melangkah duduk berdiri, Engkau Sang Immanuel, Engkau yang menyertai kami. Dan kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu yang melangkah hari ini dengan penuh kemenangan, dengan penuh mujizat bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.